Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 35. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-35. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada 2X dari Taeyeon, kemudian ada What Was I Made For dari Billie Eilish. Ini adalah soundtrack dari film Barbie, di mana Barbie-nya kehilangan jati diri dan tidak tahu kira-kira saya gunanya buat apa ya. Kemudian ada satu lagu lagi, Flowers dari Miley Cyrus, yang kemarin baru memenangkan penghargaan di Amerika Serikat, Grammy. Good song. So ya, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, yakni bicara-bicara dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan, yakni Semichisme. Di segmen kedua, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kisah-kisah di balik streamingnya si Semichisme selaku streamer di Twitch. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Semi punya kebiasaan apakah kalau misalnya mau streaming atau pas lagi streaming, kira-kira ada yang bilang punya kebiasaan tertentu kah? Kebiasaan tertentu mungkin persiapan gitu ya? Boleh. Kalau kebiasaan paling bikin kopi dulu, dan kan tadi tiap sebelum stream sedia kopi, itu gue ada 2 gelas di meja. Biasanya ini gelas kopi dan ini gelas air putih. Ya, ini harus ada di meja setiap mau mulai stream. Gelasnya sama selalu setiap mau streaming? Kadang yang kalau gelas kopi biasanya beda, tapi kalau gelas air biasanya sama terus. Oke. Karena yang ini kan gede, dan gue nggak ada gelas lain yang sebesar ini. Ini bisa seliter. Hah, seliter? Iya. Yang mana? Ini Nggak kelihatan. ya, Seliter? yang gede. Hampir ya, kalau nggak seliter, hampir seliter lah gitu. Makanya ini 2 kali gelas biasa isinya. Gelas biasa itu 300, Kak. 300, ya mungkin 700 ml lah gitu. Dan ya itu terus kebiasaan paling ini rapiin stabel. Oh, Anda cukuran juga? Ya di trim aja. Saya nggak dicukur habis gitu. Oke. Kenapa tidak dicukur habis kayak punyaku? Punyaku ini kan harus bersih ya. Karena nanti kelihatan Muda. terlalu lebih muda gitu. Kan nggak paham. Oke, baik. Dan jadi kelihatan ganteng. Nanti banyak yang naksir. Jadi tidak. Iya, baik, Kak. Tidak. Oke. Terus apa lagi kebiasaannya? Paling mandi. Karena di sini kan gerah ya. Jadi mandi sehari itu bisa 2, dan setiap kali mau streaming harus memang lebih enak kalau mandi dulu, karena biar gak keringetan dan tidak terlalu gerah. Terus apa lagi? Cek lighting. Kok pakai lighting? Itu aja. Yes, ini lighting
yang ada lighting pakai ring light yang kecil dan pakai softbox di kanan sini. Di sini di sini softbox, di sini ring light gitu. Wah, canggih ya. Karena kan sudah ini teori ini udah kepake sejak dulu masih jadi fotografer. Tapi fotografer itu tidak dijalankan lagi bisnisnya. Kadang-kadang kalau ada temen yang minta tolong atau ya lagi kepepet butuh duit, terima job. Cuma ya memang sudah sejak lama itu mempersiapkan untuk ganti pindah profesi ke content creator gitu. Oke. Kebiasaan lain apa ya? Gak ada sih rasanya. Restart komputer biar gak ngehang. Oke. Ini BTW yang di sebelah kanan kan? Mana? Sini atau itu? Kanan tuh yang mana? Kanan. Ini kanan. Oke, ini kiri berarti. Kiri Sam itu kan ada gabus ya. Itu juga ditempel di dinding kah? Iya, ini lebih ke bukan peredam ya, tapi sound treating. Jadi suara kita tuh nggak mantul langsung ke mic. Jadi nggak mengurangi echo. Oh, gitu. I see. Kayak misalnya aku ngomong ini ke dinding gitu ya, terus nanti masuk lagi ke mic begitu kah? Oh, oke. Terus? Karena memang dulu memang dipersiapkan buat streaming dan belajar voice over. Oh, I see. Tapi yang voice over kayaknya tidak berkembang kali kah? Iya, tidak terlalu dilanjutkan. Mungkin dalam waktu dekat akan dilanjutkan. Oke. Yang ini, yang di belakang, yang green screen? Ini green screen dari kain aja. Kain digantung. Ini kain digantung. Tuh. Tujuannya buat streaming doang kah? Iya, buat streaming doang. Jadi bisa nggak kelihatan temboknya pas stream kan biasa aku yang Bang, kabelnya streaming bang. kan yang kelihatan cuma kepala doang. Hah? Kabel mic-nya bang. Kenapa kabel? Oh. sorry. Apakah sudah? Makanya bang beli kabel baru bang. Apakah sudah normal sekarang? Sudah. Ya itu, memang kan kalau yang pernah ke channel Twitch gue kan ya itu cuma kelihatan kepala doang. Nah, itu biasanya kameranya taruhnya menghadap ke tembok ya, jadi bisa. Iya dulu Bisa, di klip yang tadi kan kelihatan ya. Aku kayaknya pertama kali ketemu Sam itu pas arahnya itu masih ke gabus. Karena waktu itu juga beberapa tahun lalu memang posisi PC dan kamera ada di tembok yang di seberang. Jadi itu di sudut sana 2 tembok dipasangi gabus. Jadi itu yang dijadikan sebagai latar biar nggak terlalu rame. Gitu. Sekarang udah pakai ini green screen. Oke. Ini ada yang komentar di kolom chat, Bang Sam beli kabel baru. #. Ini penting sih seharusnya. Tapi anaknya mageran banget Gun. Jadi mau dibilang berapa kali pun dia nggak mau. Iya, kalau misalnya keluar rumah, kalau misalnya tidak ada 2 atau 3 tujuan, itu ya ngapain gitu. Kan itu ke pasar raya. Ya jauh 17 sih. kilo. Ya. Tanya dong sesuatu. Tapi mungkin ini agak doxing ya. Kamu hari Minggu tidak rutin keluar rumah? Sekarang lagi tidak karena karena bangun siang sih. Oh, tidak harus. Apa? Tidak harus. Sebenarnya harus. Cuma kan sedang dalam fase tidak religius ya. Enggak kan, kalau yang aku selaku muslim itu kan Jumat ya rutin keluar rumah itu pasti keluar kan, dan pasti
ya sama, kita punya pikiran yang sama. Kalau keluar rumah ya mending sekalian beli kan ya, daripada 2 kali keluar, 2 kali mandi, bersih-bersih. Aku pikir setiap minggu pasti keluar. Oke. BTW paling dekat itu yang di tempat kamu ibadah kan ya, yang di dekat pasar, yang di dekat hotel. Hotel Aksana itu. Teruntum? Iya, Aksana. Bukan, yang lebih dekat sih yang di Padang Baru, yang di depan Mabes Polsek. Polsek atau Poltabes? Padang Baru di Jati. Bukan, iya di Jati, yang di sebelah. Di dekat Yosudarso kan? Iya, di sebelah Yosudarso. Oh, lebih dekat ke sana. Dekat situ. Oh. Dan juga kan kalau di Katolik kan ada namanya rayon-rayon gitu, pembagian wilayah. Hah? Kemudian Ya tempat gua tinggal ini di Kuranji ini masuk ke rayon, masuk ke paroki Padang Baru gitu. Oh, tidak bisa sembarangan mau kemana? Bisa sembarangan, cuma karena pembagian wilayahnya tuh masuk situ ya, enakan ke sana aja kan. Saya kalau ngurus administrasi di gereja juga ngurusnya ke Padang Baru gitu. Administrasi? Ya kayak misalnya ngurus surat-surat atau keperluan ambil surat baptis. Kalau mau surat nikah juga, kalau mau nikah dianjurkan untuk ke rayon di mana terdaftar gitu. Ke paroki di mana terdaftar. Wah, repot ya. Ya repot nggak repot sih. Aku pikir kalau yang Muslim kan Jumat ya, Jumatan yang rutin setiap minggu. Aku pikir ya kayak Muslim kan mau ke masjid mana aja boleh. Ya kalau Katolik sih ke gereja Katolik manapun juga boleh. Cuma kan enaknya yang dekat dan masih dalam wilayah kita terdaftar kan ya. Karena juga kalau kita sering-sering nunjukin ke diri sana dekat sama yang ngurus administrasi kan, kalau mengurus apa-apa lebih enak gitu. Oke. Ini ada komentar dari Nox. Repot gak bisa cerai, ADM ke Vatikan. Hah? Di Kristen gak bisa cerai kah? Kalau di Katolik memang tidak boleh. Kalau sudah menikah secara Katolik itu tidak boleh cerai memang. Oh, why? Ya karena kan kita sudah berjanji di depan Tuhan. Oh, yang itu kah yang sumpah kalau misalnya sehidup semati bla 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 bla. Apakah kamu bersedia menjadi istri sini, suami sini? Ya udah, kalau sudah melakukan sumpah di gereja ya tidak boleh bercerai. Dan kalau misalnya pasangannya itu nantinya berpisah dan mau nikah lagi, itu kalau nggak diurus benar-benar ya nggak boleh nikah lagi secara Katolik gitu. Oke. Bisa ngurusnya ke Vatikan, jauh kali. Akomodasinya mahal kali ke sana. Oke. Aku belajar hal baru. Oke. Agak melenceng jauh. Itu bukan apa sih? Bukan cerai tapi lebih ke pembatalan pernikahan. Dan itu perlu diusut dulu. Kenapa apa yang membuat bisa pernikahan itu layak untuk dibatalkan gitu? Apakah ada pemalsuan jati diri atau apa gitu? Oke. Aku tanya lagi dong kalau begitu. Tapi masih terkait ini, bolehkah? Boleh. Sama Bang Adli. Kan yang punya acara kan Adli, gue mah ikut aja gitu. Ya aku nggak tahu Gun. Aku sejauh ini kalau di Islam kan boleh ya, tapi kan ya tidak mudah tapi boleh gitu loh. Ada kemungkinannya. Kalau mau nikah lebih dari satu? Nggak boleh. Kenapa? Ya karena kan kita kan sudah berjanji dengan satu orang dan ya tuh kalau sudah menikah dengan satu orang itu ya komit dengan itu aja gitu. Memang tidak diperbolehkan untuk berpoligami di Katolik. Oh, itu hanya di Katolik saja kah dua hal yang baru dijelaskan barusan?
Itu yang ku tahu di Katolik. Kalau di Kristen yang lain, gua nggak bisa bilang karena gua nggak tahu. Oh, oke. Makasih. I have no idea. Semoga tidak terganggu ya. Aku nanya-nanya gini. Aku gak tahu. Aku kepo. Nggak Tiba-tiba. apa-apa. Aku Oke, kita lanjut. justru pikir di Indonesia kalau mau rukun ya pertanyaan seperti ini ya mesti sering-sering gitu. Makanya di hari Senin di stream gua ngebahas topik-topik yang mungkin nggak orang pikir nggak biasa gitu, dan gue pikir ini perlu diangkat gitu. Topik tabu. Mungkin ini bisa jadi topik hari Senin di akan datang ya. Oke, catat dulu. Mantanku Katolik, jadi sedikit-sedikit tahu. Kalau pacaran antara Kristen Protestan dengan Katolik boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nikah gimana? Kalau nikah kan masih sesama Kristen ya disesuaikan aja nanti gitu. Oh, oke. Seriously, aku belajar hal baru. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada tips dan trik kah streaming di Twitch selama ini atau platform lain, Sam? Mungkin ada beberapa ya, tapi gue bisa dibilang bukan streamer yang besar, jadi mungkin nggak bisa ngasih tips dan trik yang gue sendiri belum temukan dan rasakan ya. Oke. Nah, jadi mungkin gue bisa kasih tips itu kalau misalnya buat yang baru mulai. Kalau misalnya yang baru mulai stream itu mungkin jangan terpaku dengan jumlah follower atau ya jumlah follow. Mungkin untuk mencapai ke 50 follow pertama buat dapat afiliasi ya itu memang wajib. Tapi setelah itu mungkin jangan terlalu terpaku sukses atau tidaknya stream kita itu dari jumlah follower. Karena justru jumlah follower itu sesuatu yang apa ya istilahnya ya, yang bikin ilusi bahwa kita itu sukses atau tidak. Oke, dalam sekali saya tersinggung. Nggak, itu gue lagi alami juga masalahnya. Oke. Jadi kan sebenarnya yang apa? Yang seharusnya kita lebih perhatikan itu satu, retensi viewer. Jadi semakin sering viewer itu datang ke channel kita, itu semakin baik, viewer sama. Yang kedua, I see. seberapa lama orang stay di channel kita. Terus jumlah orang yang sedang nonton live stream kita gitu. Jadi mau segede apapun follower kita, tapi kalau yang misalnya setiap kita stream yang nonton cuma 2-3, ya kita nggak bisa bilang kita itu sudah stream gede gitu. Karena gue banyak lihat beberapa streamer yang followernya itu udah ribuan, itu setiap kali dia stream viewernya cuma 5, 4. Jadi kan ya aneh aja ngeliatnya gitu. Jadi kelihatan mungkin beli follower atau apa gitu. Kayak aku ya. Kalau Andi kan nggak beli follower kan ya? Enggak lah. Genuine gitu. Jadi ya itu. Terus apa ya? Tentukan dulu kalau memang pengen serius jadi streamer yang komersil, maksudnya streamer yang benar-benar pengen banget jadi streamer yang menghasilkan dari streamnya, itu sama kayak kita jualan, itu kita tentukan dulu pasar kita tuh mau ngincar pasar yang mana gitu. Jadi misalnya kalau Adli nih pengen ngincar pasar viewer Indonesia, ya bahasanya
tentu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia, dan jam-jam streamnya itu disesuaikan dengan prime time siaran di Indonesia. Jadi misalnya jam 7 sampai 10 malam gitu kalau sore, kalau siang itu sekitar jam makan siang, pagi ketika orang baru bangun dan berangkat kerja. Oh, I see. Kalau Adli kan kulihat streamnya kan ini pembacaanku ya dari kalau yang kulihat dari Adli itu streamnya mulai rata-rata sekitar jam 9 malam sampai dini hari kan ya. Betul. Dan stream yang streamnya itu review game-game yang jarang orang kenal. tidak biasa orang kenal, diangkat di review dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi aku bacanya Adli ini ngincer pasar internasional, mungkin Europe gitu. Karena jamnya di jam. Oke. Kemudian? Jadi ya, kalau memang mau fokus itu sesuaikan stream kita dengan pasar yang mau kita kejar, itu aja. Oke. Tiba-tiba review akun ya. Aduh. Oke. Habiskah? Bagus loh tipsnya. Apalagi ya? Sebenarnya beberapa hari yang lalu di Reddit ada satu kasus yang menarik sekali sebenarnya. Ada seorang partner, followernya 10 ribuan lebih, 12k. Dia itu bisa dapat partner cuma dalam beberapa hari di Twitch gara-gara di raid sama orang gede gitu loh ya. Kemudian dapat follower 10 ribu cepet, kemudian jadi partner. Kemudian ternyata ya dia ganti game, dan kemudian dari 10 ribu ke 12 ribu itu naiknya sedikit, dan viewernya ya turun. Sekarang sisa 1, 2, 5, dan itu kayak kurang menarik karena jumlah followernya gede, sedangkan kok yang nonton cuma segini gitu loh. Jadi agak resonan sekali yang dibilang barusan. Menarik karena memang begitu. Semakin besar follower bukan berarti semakin populer kan? Siapa tahu tidak ada yang nonton. Dan kalau misalnya teman-teman itu stream game, betul. Game yang teman-teman streamkan itu juga berpengaruh dengan ya penonton gitu. Oh. Jadi kalau misalnya memang ngincar banyak yang nonton, mungkin bisa itu kan di panel Twitch kita kan ada itu ya, ada di creator dashboard itu biasanya ada insight. Oh, kategori yang disarankan itu kah? Jadi bisa lihat, kita bisa ngecek itu viewernya yang banyak apa, tapi yang nge-stream itu nggak terlalu banyak. Ya. Nah itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk coba-coba. Misalnya kita mau ambil viewer yang cukup banyak, tapi kita cuma bisa afford game ini. Ya udah kita cari aja game yang mana yang bisa kita pakai gitu. Dan itu dulu di gue berhasil karena dulu gue coba itu if online. If online kan ada versi gratisnya tuh, dan itu gue pakai waktu ngejar affiliate, karena gue kan bukan VTuber yang bisa goyang-goyang ya. Jadi daya tarik gue itu tidak ada di sana, dan gue memakai teknik itu buat ngambil viewer, dan memang gue cukup banyak dapat rate yang total rate-nya itu bisa belasan, puluhan, bahkan sempat beberapa kali yang rate itu bawa raider kayak ratusan gitu. Oh, I see where this is going. Oke. Jadi kalau memang pengen serius dan pengen sukses di stream, ya kita juga
nggak bisa sesuka-suka kita aja main game apa gitu. Kayak channel aku ya. Atau mungkin sesuka-suka kita main game apa, cuma di hari-hari tertentu kita mainin game yang ada potensi buat narik viewer ya, bukan follower, viewer ke stream kita gitu. Gitu sih. Oke. Tipsnya menarik dan juga menyentil hati. Baik. Tapi kan itu tergantung tujuan kita streaming ya. Iya. Kadang ada juga kan streamer yang lebih ke aspek sosialnya. Jadi misalnya gue suka main game ini, gue stream buat nyari teman atau streamer lain yang suka main ini dan bisa main bareng. Kan ada juga yang begitu, dan ya itu nggak masalah kalau pengen main yang suka-suka dia aja gitu. Oke, insightful sekali ya, asli. Berdaging sekali tipsnya barusan. Katanya masih kecil, tapi tadi insightful sekali. Haduh, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Most memorable moment setelah streaming selama di Twitch, adakah? Apa ya? Jadi yang berkesan mungkin ya di hari Senin beberapa minggu lalu sih. Itu pertama kalinya gue dapat hype train. Oh. Itu yang paling berkesan sampai saat ini. Terus apa ya? Ya yang paling berkesan sih itu. Cuma kalau sebenarnya banyak hal-hal lain yang buat gue, oh ternyata kalau melakukan hal ini selama stream bisa dapat ini. Terus dulu kan gue ketika gue baru-baru pertama kali stream, gue kan main Fortnite ya, dan Adi nonton, dan Adi bilang udah pernah ke streamnya Om Hype belum? Kan Om Hype main Fortnite juga gitu. Ya. Nah, ingat ya? Itu. Padahal aku udah siapa-siapa. Kenapa? Lanjutkan kemudian. Ya itu, dari situ oke, gue dapat sesuatu yang baru sini. Mungkin karena gue waktu itu kan juga belum tahu bahwa streamer dari Indonesia itu ternyata banyak ya. Dan gue memang orang yang bukan social butterfly yang suka nge-slot ke mana-mana ber-networking. Ya tuh akhirnya ikutin saran Adli. Oke, gue ke Om Hype. Akhirnya ya makin kenal banyak streamer dari Indonesia gitu. Well, itu salah satu yang mungkin berkesan. Oke, 2 berarti ya. Yang tadi ketika lagi nulis surat untuk Kiana kan ya. Terus satu lagi ketemu sama Om Hype kan ya. Kok surat Kiana? Bukannya hari Senin yang waktu itu dapat hype train itu gara-gara nulis surat? Bos itu baca itunya ya. Ya nulis suratnya juga, terus pas reactionnya juga itu apa ya? Gue lebih berkesan ke itu, ternyata banyak yang suka dengan konten gue. Itu bikin gue happy, terharu, dan oke, yang membuat gue jadi semangat buat bikin konten-konten yang sedikit ya itu yang tadi yang nggak biasa gitu, yang belum banyak orang lakukan gitu. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Selanjutnya, bittersweet of streaming in Twitch. Momen pahit dan manisnya apakah selama ini? Sudah lama kan, 3 tahun? Iya, tapi kayaknya yang paling aktif itu yang setahun terakhir sih. Iya, betul. Bittersweet. Tunggu dulu. Ini gue dari kemarin nih pengen apa sebenarnya? Bittersweet itu pengetahuanku bukan pahit dan manisnya sesuatu gitu. Memang ada satu keadaan di mana sesuatu itu terasa pahit tapi juga enak gitu. Itu bittersweet. Jadi kayak mungkin kayak coklat. Bukan, kayak bittersweet itu kayak misalnya habis
habis misalnya pacaran nih, terus habis putus, tapi kita putus tapi kita tahu bahwa mantan kita tuh akhir bahagia gitu. Jadi walaupun kita merasa sedih, sakit, kita tahu bahwa orang yang kita sayang itu bahagia, dan that's bittersweet. Jadi bittersweet itu bukan pahit dan manis gitu. Bukan pahit dan manisnya sesuatu. Oke. Aku sih sebenarnya pakai istilah bittersweet ini gara-gara pengen membandingkan secara kontras sih antara yang paling senang dan paling sedih. Itu sih. Should I change that to more direct question later in the future? Boleh. Bisa jadi. Itu apa sih dari gue ya. Oke, nanti dicatat dulu. Jadi bittersweet itu bukan, kalau ya memang banyak translate ke Indonesia kan secara harafiah pahit dan manis. Betul. Padahal yang sepengetahuanku ya, bittersweet itu ya itu suatu rasa yang lain lagi, bukan cuma pahit dan manis gitu. Jadi jawabannya? Satu yang ya mungkin yang gua dukanya dulu kali ya. Dukanya ya satu mungkin ketika dia sempat mikir, oh stream ini kayaknya bakal banyak nih viewernya, ternyata lain dari kenyataan gitu. Berbeda sekali apa yang terjadi dengan yang diharapkan. Oke, ya betul. Itu kalau sukanya sih ya mungkin apa ya, bisa menuangkan apa yang ada di pikiran menjadi sebuah konten, dan mungkin memberikan informasi juga kepada teman-teman yang lain gitu. Itu sesuatu, dan ketika ada yang nonton merasa terhibur atau dapat informasi baru, itu gue rasa salah satu yang bisa dibilang sebagai sesuatu hal yang baik ketika stream. Oke. Bisa berkatarsis, bahasanya bisa berkatarsis, bisa curhat sambil memberikan sesuatu kepada para pemirsa gitu. Oke, kalau dibandingkan antara konten kreator yang biasa dengan yang sekarang, adakah perbedaannya? Maksudnya yang biasa as in bikinnya offline, kemudian kalau ini kan kontennya langsung jadi ya, basically. Kalau streaming kayak gini kan kontennya langsung jadi, tidak perlu banyak proses di belakang, bisa langsung push live. Mungkin kalau proses di belakang juga cukup banyak ya kan. Kadang kita perlu riset juga apa yang kita mau sampaikan. Mungkin yang post processingnya kali ya, editing segala macam, potong-potong. Betul, post processingnya kan tidak terlalu banyak ya dibandingkan yang konten tradisional. Ya mungkin lebih ke interaksi dengan penonton kita sih. Kalau secara live kan kita bisa dapatkan interaksi dari penonton, entah itu setuju, kritikan, atau tambahan informasi, atau cuma sekedar ngobrol ketika kita live streaming dan cuap-cuap. Sedangkan kalau konten YouTube itu kan biasanya ya udah kita cuma bikin aja gitu, tidak ada komunikasi dua arah ketika kita ngobrol kayak gini gitu kan. Agak pasif, tidak seinteraktif kalau live begitu kan ya, simpelnya. Ya, dan ya itu kita harus nunggu komentar, dan kita kan jadi tidak, ketika ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang apa namanya, yang bisa kita tanggapi balik, kan tidak bisa dilakukan secara langsung gitu ya, tidak bisa lewat diomongin gitu. Karena juga membalas sesuatu itu lewat ketikan, lewat kata yang ditulis, itu memang beda rasanya dengan ketika kita mengucapkannya secara langsung gitu. Oke.
Oke, kita lanjut. Dan dan ketika kita live streaming kan, ketika kita mengatakan sesuatu, kita bisa melihat ekspresi dan intonasi yang lagi stream kan. Atau kalau misalnya streamernya. Terus kalau ada orang yang misalnya kita lagi ada viewer yang lagi men-challenge kita atau kasih nambahin sesuatu di apa yang sesuatu di apa yang kita lagi lakukan gitu. Ya mungkin kalau misalnya streamernya buka Discord buat orang yang ngobrol langsung kan, kita jadi lebih enak ya. Umpan balik, timbal balik ngobrolnya itu jadi tahu kita orang ini sebenarnya beneran maksud dari orang itu bisa kita baca karena karena ketika kita ngobrol walaupun tidak ngelihat wajah lawan bicara kita masih bisa membaca, mendengar intonasi mereka ketika bicara, dan itu dari situ kita bisa lebih menangkap apa yang sedang diobrolin gitu. Gitu. Oke, sebelum aku lanjut, Sam udah ngopi hari ini, Sam? Udah ngopi? Ini kan sambil ngopi, ini kan masih ada kopi. Oke, minum dulu mungkin. Aduh, nanti aku mau menyampaikan sesuatu. Tapi kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Karena sudah 3 tahun, kalau mau membandingkan diri sendiri dengan, pasti banyak perubahan. Apalagi baru 1 tahun ini kira-kira mungkin agak pesat dan rutinnya. Kalau mau membandingkan diri sendiri dengan 3, 6 bulan, setahun, bahkan 3 tahun yang lalu, apa sajakah yang sudah banyak berubah? Apa ya? Mungkin gue jadi lebih bisa menuangkan apa yang gue rasa, apa yang gue pikirkan ke konten atau ke tulisan, atau ya itu ide-ide yang gue punya itu bisa lebih dituangkan ke konten, ke stream atau ke tulisan. Karena terus terang gue dulu sebelum mulai stream itu orangnya pendiam banget. Apalagi sejak COVID tidak ketemu orang, dan gue jadi jarang ngomong. Oke. Dan dengan stream itu ya kan bisa kelihatan tuh kedengaran ya dari cara gue ngomong. Iya, betul. Dan ya dengan stream gue bisa jadi lebih banyak ngomong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dulu gue terbiasa berada di belakang kamera, dan setelah stream di depan kamera ya banyak hal-hal baru yang gue rasakan, dan sekarang lebih luas saja berada di depan kamera gitu. Oke, good. Habis kah? Apa lagi ya? Gue rasa sih lebih ya itu sih yang gue rasakan, perbedaan antara gue sekarang dan gue yang dulu. Ya mungkin setahun lalu lah. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada achievement kah yang sudah diraih selama streaming di Twitch? Ya 3 tahun achievement kan? Apa affiliate satu? Boleh. Terus yang kedua, gue dari stream ini ketemu orang-orang yang bisa memberikan sesuatu hal yang baru ke gue. Gue merasa itu sebuah achievement, karena itu tidak selalu bisa didapatkan di luar streaming. Jadi kayak misalnya melalui streaming ini gue ketemu Adli, yang waktu itu gue kalau misalnya
gua nggak streaming, gua kemungkinan buat ketemu Adli itu nol, walaupun tinggal sekota. Of course, we don't even know each other. Siapa? Karena kehidupan kita nggak beririsan kan ya, jalan hidup. Betul. Ketemu Kang SP, ketemu Om Hype, ketemu Siri, dengan lain-lain. Itu ketemu orang-orang yang seperti itu, gue rasa sebuah achievement gitu. Oh. Karena itu orang-orang yang kenapa ya? Orang-orang yang bukan lewat aja gitu, tapi ada sedikit memberi impact ke diri dan sudut pandang kita gitu. Oke, bijak sekali. Maksudnya achievement gue nggak terlalu banyak sih di stream, karena juga baru mulai juga kan ya. Iya, kita belum pernah ketemu dulu saat aku masih domisili di Padang. Oke. Habis gak masalah achievement? Achievement gue rasa ya, gue belum merasa mendapatkan achievement yang mungkin itu hype train kemarin bisa dianggap sebuah achievement. Yes, tidak semua orang bisa dapat achievement hype train. Dan ya kalau hal-hal lain yang worthy dibilang sebagai achievement kayaknya belum ada. Baru hampir setahun stream soalnya. Baru hampir setahun stream, fokus stream Twitch. gitu ya. Oke. Dari affiliate, dari masa affiliate ke hari ini. Oke. Affiliate kapan kah? Mei 2022. 2023. Oke. Mei 2023. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir. Bagus. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen kedua. Ada golden plan kah untuk masa depan? Serta ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Goal atau plan sih ada banyak. Satu, selain jadi streamer, gue memang tujuan gue utama itu justru malah bikin konten video di YouTube. Karena gue streaming ini sebenarnya awalnya yaitu satu karena buat latihan ngomong, apalagi berbahasa Inggris. Yang kedua, melatih diri gue buat terbiasa depan kamera sehingga gue bisa bikin konten video yang bagus gitu. Itu salah satu goal gue ke depan. Mungkin ya tahun ini harus terlaksana, yaitu gue bikin konten yang berguna di YouTube. Terus mungkin konten berguna di YouTube. Sekarang belum ada. Ya, belum ada yang berguna. Adanya konten-konten semi sampah. Oke. Kemudian mungkin hari Senin itu bakal diperbaiki dan ada beberapa konten mingguan yang lain yang akan dimunculkan karena idenya sudah ada. Tinggal eksekusi, diperbaiki. Biasanya kan masih berantakan itu formatnya. Oke. Kan tidak serapi UMR ya. Cuma rapi doang. Kemudian habis kah? Baru 2 kan ya? Baru 1 basically. 2 atau 1? Yang 3 kan basically bikin konten ya. Kemudian satu lagi rapiin hari Senin. Saya tuh bikin konten mingguan lagi, nambah selain hari Senin maksudnya. Oh, I see. Terus lebih bikin jadwal streaming. Oke. Karena ya itu mungkin ini bisa masuk balik ke tips and trick streaming itu ya. Jadwal streaming itu bisa membantu untuk konsistensi viewer kita. Jadi mungkin orang-orang yang suka dengan konten kita atau yang baru lihat channel kita itu bisa tahu streaming kita apa aja, dan ketika ada yang mau nonton kita lagi tahu mesti standby jam berapa gitu. Betul.
ya kan? Itu salah satu plan untuk tahun ini, bisa konsisten membuat jadwal streaming gitu. Karena kan sampai sekarang stream gue juga masih bisa dibilang sporadik ya, selain hari Senin. Sporadik. Oke. Ya gue rasa plan yang gue bukan tipe orang yang punya banyak rencana, karena kalau bikin banyak pasti sebagian besar tidak akan terrealisasikan gitu. Oke. Masalah impian dan harapan adakah? Impian dan harapan, impiannya pasti bisa menemukan jati diri sebagai streamer ya. Maksudnya streamer di Twitch. Maksudnya jati diri ini ya, gua cocoknya sebagai streamer apa yang bisa mendapatkan banyak stream. Ya itu aja sih, nggak muluk-muluk. Oke. Habis? Ya itu aja kayaknya, nggak terlalu banyak yang kepikiran. Oke. Habis kalau begitu, dari aku pribadi aku tidak ada pertanyaan lagi. Dari viewer sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita akan break lagi. Setelah ini kita akan lanjut ke 3 lagu terlebih dahulu. Sementara itu, setelah ini ada 3 lagu. Ada Four Seasons dari Taeyeon, kemudian ada My Own Person dari Ezra Williams, kemudian ada Siren dari Taeyeon. Setelah itu kita akan masuk ke segmen terakhir, yakni trivia serta closing mark dari bintang tamu kita pada malam hari ini, Semi Chisma. Oke, biar tidak panjang-panjang lagi. Kenapa? Nggak, peace aja, peace. Oke, biar tidak panjang-panjang lagi, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.